Ya, akhirnya semifinal sebuah mimpi besar 270 juta rakyat Indonesia akhirnya tercipta di tanggal 26 April 2024. Seharusnya layak jadi hari libur nasional. Kita mengalahkan Korea Selatan, raksasa sepak bola Asia, dengan drama yang sungguh panjang. Kalau biasanya nonton tenis itu 3 jam 4 jam, ini kita nonton sepak bola dengan ketegangan yang luar biasa selama hampir 4 jam juga, 3 jam hampir 4 jam. Mulai dari setengah 1 pagi kemarin kita nonton, itu pun sudah paling larut kita nonton timnas ya. Tapi selesai sekitar pukul 4 itu, sebelum pukul 4 lah, 4 kurang 10 lah selesai. Luar biasa, dua-dua adu penalti, hampir semua pemain bahkan nyetak gol, luar biasa. 11 bahkan sampai diulang ya, Ramadan Sananta dan Arhan tuh menendang 2 kali. Saf, gimana lihat pertandingan kemarin? Melelahkan untuk penonton juga ya? Itu seperti senam jantung. Biasanya kita memang kayak beberapa kali nonton sepak bola tuh subuh, itu pun Piala Dunia atau enggak UEFA Euro, tapi ini Piala Asia. Tapi satu yang menarik adalah timnas Indonesia. Ini yang wajib ditunggu, yang sangat ditunggu oleh para pecinta timnas Indonesia dari tahun ke tahun. Yang awalnya kalau timnas Indonesia itu juara lewat hasil polling netizen di media sosial, tapi kali ini di dunia nyata. Begini, meskipun nggak jadi juara, tapi target PSSI dan STY yang mau 4 besar akhirnya terwujud. Ini akan menjadi sebuah kebanggaan dan timnas Indonesia lagi-lagi bermain luar biasa. Aku nggak tahu apa yang ada di dalam diri mereka, tapi Rafael Struijk seperti Alessandro Del Piero, kemudian Evergener seperti Andres Iniesta. Itu yang kulihat benar-benar menakjubkan. Dan nanti di semifinal akan melawan timnas Uzbekistan yang secara statistik mereka belum pernah kebobolan. Nggak apa, ingat Korea Selatan kemarin tidak kebobolan di penyisihan grup, tapi dua kebobolan itu oleh Indonesia. Sekarang Uzbekistan harus merasakannya. Ya. Aku nggak tahu nanti bagaimana yang terjadi, tapi aku harapkan Indonesia harus bermain hati-hati. Apapun kemenangannya, dengan cara apapun, mau adu penalti pun boleh. Yang penting harus bisa ke Olimpiade. Ya, kemarin ya kita akan lawan Uzbekistan, nanti kita akan bahas soal kekuatannya seperti apa. Tapi mungkin tadi aku sedikit merevisi ya. Sebenarnya PSSI itu mentargetkan hanya perempat final, hanya perempat final. Dengan Erick Thohir itu kan dia melihat secara realistis ya kekuatan kita, bagaimana pemain-pemainnya, mayoritas masih main di Liga 1 pula, nggak seperti senior lah timnya. Ya dia hanya beri target perempat final. Tapi Sintayong sendiri itu yang yakin, justru Sintayong sendiri yang yakin dengan kekuatannya itu bisa lolos 4 besar. Bahkan dia bilang itu sekitar itu waktu drawing. Jadi situasi waktu itu Nathan Choaon juga belum jadi WNI, juga Jose Dugner juga belum jadi WNI. Jadi ya menurutku apa yang diucapkan Sintayong ya memang ya konsekuen lah sampai semifinal ini. Dan analisamu ya mungkin di pertandingan kemarin seperti apa? Kan kita tahu ya, kita lihat dari statistik aja deh, itu benar-benar 21 tembakan. Ini bahkan kita kalau lawan Thailand, kalau lawan Vietnam kemarin, ini kita nggak pernah 21 tembakan, berbanding 8 ya, Korea Selatan cuma 8 tembakan. Ini sangat aku bahkan lihat dari jauh ini jersey merah ini kayak jersey Timur Leste, oh ternyata Korea Selatan. Jadi apalagi di 120 menit ya, di 2 kali 15 itu benar-benar Korea tuh hanya seperti mendelay, seolah dia yang minta adu penalti. Sementara biasanya kalau kondisi pertandingan itu tim yang lebih lemah itu yang
mencoba menahan supaya sampai ke adu penalti. Tapi dalam satu sisi di waktu normal ya 90 menit ada momen dimana ketika Korsel itu kartu merah kita nggak bisa kill the game lah, kita nggak bisa mencetak gol, bahkan kita justru kebobolan dan kita keteteran waktu itu. Tapi menurutmu, analisamu seperti apa Yos di pertandingan lawan Korsel kemarin? Kebetulan ya, ini kan tim yang kita lawan ini sebenarnya memang para jagoan yang diunggulkan di Piala Asia 2-3 kali ini. Terbukti memang bagaimana memang sebenarnya kemarin ini Korea Under 23 kan menargetkan untuk 9 kali atau 10 kali beruntun ya untuk lolos ke Olimpik gitu. Artinya ini tim yang kemarin kita lawan ini adalah tim yang sangat luar biasa dengan 13 pertandingan bahkan masih tak terkalahkan undefeated. Tetapi kemudian memang ketika dihadapkan dengan yang notabene kita sebagai tim pendatang, tim debutan bahkan di AFC 23 ini ya terbukti ketika sebelum bola ditendang pun mental pemain ini sebenarnya terlihat bahwa mereka memang ingin menunjukkan benar-benar perjuangan yang sangat luar biasa untuk timnas Garuda gitu. Jadi ketika berjalannya laga di babak pertama cukup menarik ya, ada saat 2 gol yang terjadi, tapi walaupun sebenarnya itu bisa kita bilang ada gol di black ya dari pemain bertahan kita, dari umpan crossing dari pemain Korea itu membuktikan bahwa sebenarnya kita ini kalaupun tidak ada di black berarti kita mampu membuat peluang untuk unggul di babak pertama. Kemudian juga saling berbalas serangan ketika memasuki babak kedua. Ini yang selama ini timnas kita kita perlihatkan itu benar-benar memang memiliki mental yang sangat luar biasa dengan fighting spirit yang juga sangat luar biasa. Memang ketika keunggulannya itu 2-1, kemudian kita tidak bisa mempertahankan meski sudah unggul jumlah pemain, itu sayang sekali karena memang ya mungkin terlalu asik ada di menyerang di lini depan sehingga memang serangan balik yang berujung berbabak 2-2. Kemudian memang ketika masuk ke babak extra time maupun adu penalti ini sebenarnya memang permasalahannya dari tim muda ini adalah ketika stamina kemarin yang selama ini benar-benar kurang, ternyata ketika memasuki extra time berjalan luar biasa. Bahkan pemain-pemain itu tetap masih menunjukkan mental dan fighting spirit yang sangat tinggi. Kemudian ketika masuk penalti ya, adu penalti ini kan sebenarnya babak yang sangat menekankan. Ini sudah tidak berbicara lagi apa itu namanya taktikal, yang berbicara hanyalah mentality. Terbukti bahwa memang ketika kita sempat punya peluang di penendang ke-6 ya, ketika menepis tetapi arahkan gagal. Ini sebenarnya bahayanya adalah ketika mental pemain ini ketika melihat satu pemain temannya rekannya yang tidak berhasil untuk menyerang mencetak gol ke penalti, di adu penalti kan tentu akan membuat mental drop ya, tetapi kita masih tetap bisa memaksakan untuk tetap lanjut sampai bahkan penendang ke 12 ke 11 hingga akhirnya Hernando menambahkan ada set 2 penalti ya di penendang ke 11 sehingga membuat kita unggul saat akhir 10-11. Ternyata memang ya ini yang kita lihat adalah mental yang benar-benar luar biasa di para pemain timnas U23 yang kategorinya masih sangat muda ya, rata-rata usia 20 tahun. Arhan membayar tuntas arakan Triki yang gagal, kemudian kita bisa melaju ke babak selanjutnya melawan Uzbekistan. Kemudian ya selanjutnya siapapun yang dihadapi, apapun di finalan yang akan terjadi, bahkan di semifinal pun tetaplah Garuda harus tetap terbagi menunjukkan determinasi tinggi dan mental yang sangat tinggi. Benar-benar pertandingan yang sungguh luar biasa ya, dimana drama itu udah mulai dari babak pertama. Bahkan dalam catatanku itu ada beberapa kali momentum. Kita juga apresiasi wasit VAR, lagi-lagi ini wasit VAR wanita dari Australia. Kayaknya kalau wasit cewek itu lebih teliti juga kayaknya, nggak kayak wasit dari Thailand itu yang wasit VAR kita yang mimpin waktu lawan Qatar itu. Dari menit 8 itu kan kita juga sudah kebobolan, bahkan ya dari mata kosong itu kita bobolan, tapi ternyata dilihat offside. Itu drama pertama. Setelah itu masuk ke adu penalti, benar benar yang aku udah kalah ini. Ternyata kasat mata ternyata ya itu nggak gol, tapi ternyata dilihat dari VAR
kiper dari Korsel ini sudah ada langkah ya sebelum Hubner menendang itu, dua kakinya sudah di depan garis dan akhirnya Hubner menendang ulang dan gol, terus sampai berlanjut sampai 12 penendang. Ini bahkan menurutku ini adu penalti terpanjang di dunia. Aku belum pernah lihat adu penalti sampai sepanjang ini. Terakhir itu sampai kiper ya, apa sih waktu itu lupa aku, adu kiper lawan kiper itu akhirnya selesai, dan ini lebih ya. Dan kita tahu berapa bulan yang lalu ya, kita adu penalti sama Vietnam di Piala AFF U22 ya, waktu itu Hernando gagal. Dan itu yang membuatku deg-degan kemarin ketika Hernando itu mengeksekusi, tapi akhirnya ya Hernando ternyata belajar dari kejadian di Piala AFF itu, dia akhirnya berhasil. Dan pemain-pemain yang menurutku aku pun ragu seperti Ferrari, Kelly Stroyer, ternyata dia menunjukkan mental yang bagus juga. Sayang Arkan juga gagal, tapi kita nggak perlu bully Arkan di sini. Untuk penonton juga, para subscriber juga, janganlah bully Arkan. Dia pasti akan belajar dari situasi ini ya, akan jadi pemain yang hebat. Juga skillnya juga luar biasa kan Arkan, di luar gagal penalti dia skill yang luar biasa. Itu kan nggak mudah dia jadi penentu, tapi itulah jalan Tuhan, kita harus menuntaskan sampai penendang ke-12. Kita akan ke Uzbekistan. Melihat kekuatan Uzbekistan ini, kalau secara statistik memang sangat mengerikan. 12 gol dari 4 pertandingan. Ya terakhir membantai rival kita di ASEAN juga, Vietnam 3-0, menang dengan Kuwait 5-0, juga kemarin di perempat final 2-0 yang menang lawan Arab Saudi, yang notabene juga langganan ke Piala Dunia, juga mantan juara Asia juga. Tapi kamu ya melihat permainan Uzbekistan nih sebenarnya seperti apa sih, kok bisa begitu produktif, dan mereka juga belum kebobolan ya? Secara sederhana mungkin ketika kemarin ya laga penentuan calon lawan kita di semifinal versus Arab Saudi, memang terlihat sekali ya, memang tim ini sebenarnya basisnya adalah bermain umpan-umpan pendek. Itu kelihatan sekali di area lini serang Uzbekistan begitu. Tapi memang secara speed memang temponya kemarin memang dia ternyata tidak terlalu bermain dengan tempo yang tinggi ataupun dengan determinasi dan high pressing tinggi. Terbukti cukup dengan medium block saja, tetapi memang akurasi passing dan permainan kombinasi dari Uzbekistan ini ya sebenarnya mirip-mirip sama seperti yang kita lakukan ketika mengalahkan Yordania 4-1 ya. Menarik kemudian ketika kedua tim ini akan bertemu ya, negara ini di semifinal. Ini pertarungan antara memang tim yang sangat sukses, terbukti dengan catatannya belum kebobolan dan mencetak 12 gol gitu, dengan melawan timnas Indonesia yang bisa kita bilang cukup produktif lah di setiap laga begitu kan, dengan mampu bermain dengan gaya yang berbeda-beda dari match pertama, match kedua, match ketiga, perempat final itu semua gaya mainnya berbeda-beda. Ini tentu variasi tersendiri ya yang dipunyai timnas Indonesia 23 kita untuk menghadapi apapun lawan yang akan kita temui nanti di final gitu, alias menyesuaikan lawan ya. Terhitung taktik ini kan sebenarnya adaptif ya sejauh ini. Terbukti kemarin ketika melawan Korea Selatan ini tentu berbeda dengan melawan Yordania yang bermain dengan vertikal tiki-taka begitu, lebih banyak menggunakan permainan direct ya, daerah tebal ketika memasuki area final gitu. Ya sebenarnya Uzbekistan ini boleh dibilang juga jagoan ya, ketika di 2018 dia menjadi juara di AFC U23 Championship saat itu namanya. Kemudian ketika di tahun lalu di edisi sebelumnya di 2022 ia menjadi finalis, hanya kalah oleh Saudi Arabia di partai final. Tim ini memang tim yang luar biasa, dipertemukan dengan negara debutan yang bermain sangat kolektif dan luar biasa. Tentu akan menjadi pertandingan yang menarik ketika timnas kita akan menghadapi dengan Uzbekistan di babak semifinal nanti. Kita patut tunggu apapun yang terjadi, tetap Garuda harus bermain dengan determinasi tinggi untuk mengamankan satu tiket ke Olimpiade saat
Ya, ya. Memang kalau kita harus lihatlah secara statistik memang mengerikan lah gitu kalau bilang Uzbekistan. Kalau hiperbolanya mengerikan dengan 12 gol, dan uniknya 12 gol itu dicetak dari 10 pemain yang berbeda. Jadi kekuatannya cukup rata ya, berbeda dengan Korea yang kemarin itu 3 golnya di penyisian grup itu hanya dicetak oleh 1 pemain. Ini 12 gol dari 10 pemain yang berbeda dan 0 kebobolan. Tapi kemarin Korsel juga nggak pernah dibobol, selalu clean sheet. Tapi kita juga bisa bobol 2 gol pula. Jadi kan statistik ini iya oke kita perhatikan, tapi kan satu sisi ya kita harus percaya dengan Indonesia sendiri, tim kita ya. Tapi saat kamu melihat, aku kemarin lihat ya permainan Uzbek lawan Arab Saudi itu kan, jadi dia sering menggunakan tactical foul itu jadi dia sering melakukan pelanggaran kecil untuk menghambat serangan-serangan. Jadi itu yang bikin Arab Saudi susah untuk membangun serangan dan bahkan cenderung terpancing ya, dari terpancing emosi, dan mereka tuh cukup tricky ya. Tahu ini walaupun Asia Tengah tapi mirip-mirip Asia Barat. Jadi ya ketika udah unggul ya mode guling-guling FC itu mulai diaktifkan lah, itu guling-guling FC. Tapi kamu melihat tim melawan tim yang tricky seperti ini ya, tricky tapi juga kuat dalam power, Indonesia harus main seperti apa Sal? Timnas Indonesia itu bukan sekali bertemu dengan tim seperti ini, bahkan berkali-kali. Kalau sesama Asia Tenggara dulu pernah ada Vietnam dan Malaysia. Nah, kalau Uzbekistan ini memang agak-agak Spanyol kan, suka drama gitu tuh. Nah, jadi Indonesia ini seharusnya udah tahu ada lawan seperti ini, maksudnya jangan membuat onar ataupun kesalahan yang kesalahan fatal, karena kan kita belum tahu bagaimana kepemimpinan wasit di berikutnya. Siapa tahu akan terjadi wasit seperti waktu lawan timnas Qatar kemarin, sedikit jadi sentuh langsung kartu merah. Nah itu kan yang sangat ditakuti oleh para pendukung Indonesia. Indonesia ini harus juga berani bermain terbuka kayak yang secara statistik kemarin waktu lawan timnas Korsel itu kan penguasaan bola mereka cukup bagus, dengan shooting pun bahkan lebih banyak dari Korsel. Aku harap Indonesia akan melakukan permainan seperti itu, tapi juga harus mempertimbangkan tentang pertahanan. Nah gini, faktanya kalau yang kemarin itu kan timnas Indonesia belum pernah kebobolan lewat open play. Jadi yang 2 gol lawan Qatar kan kita tahu sendiri bagaimana caranya. Nah, untuk itu aku sarankan siapapun yang nonton ini mungkin bisa kasih tahu STY, suruh anak-anak kalian, anak-anakmu itu perhatikan pertahanan. Jangan takut kalau melawan satu raksasa yang bisa menumbangkan raksasa terbesar Arab Saudi. Waktu tahun 2018 timnas Vietnam bisa melawan Uzbekistan, walaupun kalah tapi kalahnya tipis di final. Indonesia mungkin bisa mencontoh rival kita yang satu ini, tapi amit-amit lah kalah gitu ya. Juga dengan Rafael Struijk katanya kan kena akumulasi kartu ya, jadi tidak bisa main di semifinal. Aku harap salah satu di antara Hoki atau Sananta mungkin bisa menjadi pengganti yang sepadan dari Struijk. Dengan yang aku sindir dari kemarin, aku sangat menunggu Sinteyong memasang Bagas sebagai bek tengah, menggunakan trio back tengah itu mungkin menggantikan Ferrari. Jadi kan ada Bagas, lalu Rido dan Nathan Cukupner seperti biasa di gelandang bertahan. Karena aku lihat Bagas ini kalau bermain di posisi aslinya bertahan oke, menyerang pun bagus juga gitu ya. Biasanya pemain yang
bertipe seperti ini mereka cocok juga dipasangkan menjadi bek tengah gitu. Karena secara pengalaman Bagas ini kan cukup bagus ya. Berpengalaman juga di timnas junior level apapun. Jadi aku harap nanti yang terbaik untuk timnas Indonesia, semoga mereka bisa melaju ke laga berikutnya. Ya jangan sampai buat kesalahan fatal lah. Adu penalti pun tidak masalah. Itu yang membuat adrenalin menonton sepak bola itu terpacu dari penyaksian adu penalti itu. Ya, Rafael Struijk akan dapat akumulasi ya, karena dia dapat kartu kuning kedua kemarin di pertandingan lawan Korsel. Jadi dia nggak akan main ya, dia nggak akan main. Kita hanya ada 2 stok striker, Hoki Caraka dan Ramadan Sananta. Dan kalau aku nanggapi tadi soal Bagas, sebenarnya ya memang kelihatan ya kelemahan kita tuh sisi kanan, terutama di posisi Ferrari dan Rio Fahmi itu sering diganti-ganti ya, kadang Rio Fahmi, kadang Fajar, ataupun Ferrari, kadang Komang. Kalau aku sih emang prefer Komang ya, dari segi ketenangan lebih tenang Komang ya, tapi ya entah kemarin dia diganti di babak kedua, nggak tahu apa yang terjadi ya, itu yang tahu pelatih. Tapi yang jelas kalau memainkan Bagas agak beresiko, bukan karena Bagas jelek ya, tapi lebih ke sisi psikologis mungkin lebih, karena kan dia belum merasakan main ya di Piala Asia U23 ini, jadi agak beresiko untuk dimainkan. Kalaupun dimainkan mungkin ketika kita sudah unggul dan kita akan mencoba lebih bertahan. Sebenarnya aku lihat Bagas ini kalau dari posisi 3 back ya, kalau kita mainkan 3 back, dia main di back tengah sebelah kanan, dia kan main seperti Kyle Walker ya, dia defense bagus tapi dia juga bisa bantu serangan gitu kan. Ya sama seperti Rido pun juga bisa melakukan hal itu ya. Rido itu bahkan dalam skema main itu seperti playmaker, walaupun main di center back tapi dia seperti playmaker, bisa mengatur permainan di belakang ke tengah lah, minimal belakang ke tengah gitu. Dan ya Uzbekistan ini tim yang berbeda lagi yang kita lawan. Sebenarnya kalau aku harap sih kemarin Arab Saudi ya, yang soalnya kalau secara, walaupun Arab Saudi juga tim yang kuat, tapi Asia Barat ini kita sudah familiar lah dengan tipe-tipenya, dan Asia Tengah ini walaupun Uzbekistan di bawah Arab Saudi ya secara ranking senior ya di FIFA, atau di bawah juga di bawah Korsel, itu ini tim yang berbeda gitu. Jadi mudah-mudahan dengan timnas U23 yang sering bermain reaktif ini cepat memahami taktikal dari Uzbekistan ya, dan juga pasti akan ada tim talk di jelang beberapa hari ini jelang pertandingan untuk menganalisa permainan Uzbekistan. Itu aja mungkin. Semoga kita akan membawa kabar baik lagi kemenangan besok. Seperti yang kamu bilang Tisa, adu penalti pun kita juga harus ajar. Mental kita juga sudah teruji. Korea Selatan yang 9 kali beruntun ke Olimpiade aja kita kalahkan, masa Uzbekistan enggak. Itu aja. Yang penting siapapun dimanapun kalian, dukung timnas. Jangan momen-momen seperti ini dirusak untuk mengkritik-kritik terus, hanya untuk kebutuhan engagement aja. Oke, sampai jumpa di video berikutnya. Semoga kita akan lolos ke final Piala Asia, sekaligus kunci tiket ke Paris 2024. Oke, sampai jumpa lagi. Sama Gear Bola, like, comment, share, dan subscribe. Salam sepak bola. Ciao.